Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya. Ibu-ibu, hari ini ibu senang? Bahagia? Iya dong, senang dan bahagia duduk di taman-taman surga. Duduk di majelis taklim ini, langkah-langkah ibu dicatat sebagai jihad fisabilillah. Ibu-ibu, ini ada juga ibu lansia dari Bogor dan tubuh elak dari Bogor. Bu, Haji Rohati juga dari Bogor ya. Sempat nginap dulu di tempat anaknya di Cawang. Ibu-ibu dari mana? Dari Cipinang. Iya, dari Cipinang. 10 menit atau 1 jam? Nah, alhamdulillah dari semangat ibu mau 10 menit mau 1 jam, kalau niatnya karena Allah akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Majelis taklim adalah tempat diberikan oleh Allah rahmat, maghfirah ya Bu ya, karena kita mengkaji ayat Allah. Bu, sudah dapat fotokopiannya? Hari ini judulnya Ibu amal ibadah pada usia lanjut yang bisa diamalkan. Jadi amal-amal usia lanjut. Lanjut atau usia lanjut atau lansia? Lansia atau lanjut? Begini kita udah lansia. Ya Allah, ngajak TK beda, ngajak SD sama SMP beda. Ya kemarin saya di KKN ngajak SD. Kemudian juga saya ngajar SMP juga hari Senin ya. Ngajar mahasiswa juga sekarang ngajar lansia. Luar biasa ya. Variasi memang kita berhadapan dengan makhluk Allah ya, apalagi sebagai khalifah fil ardh. Ibu mau nggak di usia lansia ini melakukan amal-amalan yang disunahkan? Karena kita nggak tahu kapan usia kita ya Bu. Sesuatu ada 3 hal yang pasti. Salah satu hal yang 3 hal yang pasti adalah kita pasti mati. Benar nggak? Mati itu nggak bisa tawar-tawar. Ada orang lagi enak-enak joget-joget. Banyak kan di YouTube itu ya Bu ya, joget-joget di kondangan. Ya, jatuh. Ada orang lagi makan-makan, jatuh. Nah, kita berdoa pada Allah ketika Allah manggil kita meninggal, kita dalam keadaan kita berbuat baik. Kita berbuat kebajikan, tempat-tempat yang baik. Tetapi biasanya orang meninggal itu berdasarkan kebiasaannya Bu ya. Kalau ibu suka baca Al-Quran, ada orang Bukhari baru baca Al-Quran waktu itu peringatan Isra Mi'raj, ya baru baca surah Al-Isra yang pertama, ibu ya belum selesai jatuh meninggal. Nah, Masya Allah, karena dia seorang qori, biasa baca Al-Quran. Nah, kita berharap kematian kita adalah husnul khatimah. Bu, apa saja Bu yang harus kita lakukan di usia lansia? Jadi kalau usia lansia jangan main TikTok-TikTokan Bu. Bu, ada? Ya, alhamdulillah nggak bisa. Ya, usia lansia ya Bu, jangan joget-joget Bu. Malu sama umur Bu. Ya enggak ya. Pegang Al-Quran Bu. Ya. Pegang zikir, ya Bu. Ya, memang kalau kematian bukan nunggu lansia, anak bayi kecil aja juga ada yang meninggal, kalau masanya meninggal ya Bu ya. Tapi kita udah siaga, udah lampu apa Bu? Ada lampu merah hijau, ada lampu kuning, lampu merah. Kita udah mendekati lampu merah, ya Bu ya. Apa Bu yang pertama dibaca? Yang pertama apa yang kita lanjutkan kalau kita udah usia lansia? Apa Bu yang pertama? Melaksanakan ibadah fardhu. Bu, jangan sampai usia kayak kita ini ada yang nggak belum sholat Bu, ada nggak? Ada orang kadang-kadang di pasar usianya udah lanjut usia, sibuk dia berdagang, sibuk dia misalnya maaf ya Bu ya, jadi apa di kulit atau apa, tapi kadang-kadang tidak sholat. Rugi nggak Bu? Rugi. Tenaga kita sudah habis, kerjanya juga banyak gitu ya.
kita sudah maksimal ya Bu ya, maksimal kita bekerja tapi tidak melaksanakan sholat fardu, rugi nggak Bu? Jadi Bu, ya sholat fardu itu jangan ditinggalkan. Apa aja Bu? Di situ beberapa nanti bisa dilihat nanti beberapa surat-suratnya yang wajib yang fardu itu misalnya kita rukun Islam ya Bu ya, misalnya sholat, misalnya apalagi puasa di bulan Ramadan kalau masih kuat ya Bu, kita bayar zakat, paling nggak zakat fitrah ya. Jadi kalau kita haji, kalau kita yang sudah mampu ya Bu ya, rumahnya 10, kontrakannya 10 tapi nggak mau haji, takut uangnya kurang, gimana uang dibawa Bu? Kita itu harus muhasabah. Kalau kita meninggal satu pun nggak ada yang nemani kita. Uang kita tuh nggak dibawa, teman-teman nggak dibawa, suami nggak dibawa, anak nggak dibawa, yang dibawa amal soleh, amal ibadah. Jadi lakukan amal-amal wajib, jangan sampai lupa. Yang kedua apa Bu? Menghindari hal-hal yang bertentangan syariat ya. Jadi kita hindari Bu hal yang bertentangan dengan syariat. Salah satunya Bu, gibah itu bertentangan dengan syariat enggak? Ibu suka gibah enggak? Ya tahu tidak bertentangan syariat. Tapi masih teman. Benar Bu? Oh enggak. Butuhkan sayur. Tahu enggak? Jangan ngutangin si abang itu ya Bang ya, si ibu tuh Bang. Bakal gak dibayar kalau ngutangin. Bu, itu urusan dia dengan yang ngutangin ya Bu ya. Saya Bang udah 10 kali dia ngutang sama saya Bang. Gimana nggak Bu? Nah, kalau ibu udah ada ngutang sama dia tagih. Jangan ngomong sama tukang sayur. Itu tukang sayur dia capek. Saya Bu, belum dapat ini, nggak taunya udah dapat curhatan ibu-ibu gibah ya. Kasihan tukang sayur tuh Bu. Belum dapat uang udah dapat gibahan gitu ya. Jangan ya Bu ya. Jadi gibah itu kadang-kadang memang wanita itu suka banyak sekali gibah di mana-mana. Dalam taklim ada gibah. Ustazahnya lama banget ceramah, pusing saya dengarnya, pegel saya. Ya Allah ustazahnya. Ustazahnya pun digibahi kalau lama. Imamnya kalau sholat agak lama ya aku nggak mau lagi sama imam itu. Apa lama banget? Al-Fatihahnya 10 menit. Bagaimana ayatnya? Nah, itu gimana Bu? Ada lagi, udah cepet. Kamu asli itu. Belum Allah Akbar dari sampai Allah memidah katanya ya. Semuanya kadang-kadang manusia tuh melihat hal-hal yang kurang-kurang. Nggak melihat hal yang baik-baik, nggak melihat hal yang bagus-bagus. Kelihatan tuh yang kurang-kurang, kelihatannya yang salah-salah. Itu manusia ya Bu ya, beda kalau Allah ya Bu ya. Allah tuh selalu lihat kebaikan-kebaikan kita. Makanya Ibu yang nomor 2 tadi tuh hindari segala maksiat-maksiat, hal yang berbau dosa-dosa ya. Karena apa Bu? Karena kalau gibah itu Ibu ya, dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, jadi 4. Lama-lama 1 taklim gibah. Ibu-ibu kita nggak usah jumbo, ibu itu memang udah biarin aja dia sakit, memang dia suka nyakitin kita. Nah, itu 1 taklim nunggu. Karena apa? Dipanas-panasi, dikompor-komporin ya enggak? Kalau yang sudah nggak boleh ada perselisihan, permusuhan. Apalagi kalau sakit hati sama dendam, ya bisa. Yang ketiga Ibu. Yang ketiga apa? Melaksanakan amalan sunnah. Ini bersama juga dengan Patrian Syan tadi. Bu, amalan sunnah Ibu sholat tahajud nggak Bu? Bu, sekarang kan subuh itu jam 4.45. Ibu masih bisa bangun jam 4? Masih bisa tahajud, masih bisa tuh 4 rakaat ya, masih sempat ya, setengah jam ya Bu ya. Kalau bangunnya jam 2, jam 3 masih capek ya Bu ya, boleh bangun jam 4 sholat. Ibu sholat suruh, sholat sunat duha ya Bu ya. Jadi 4 rakaat sholat sunat. Sholat itu sholat qabliyah kalau sempat ya Bu ya. Bagi qabliyah 2 subuh, tambah lagi nanti qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya dan itu dengan witir ya Bu ya. Nah ibu-ibu perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Itu juga apalagi Bu puasa-puasa sunnah. Bu kalau kita sudah tua-tua begini itu Bu, makan kita kan sedikit ya. Saya sarankan kurang tuh kata ibu. Saya sarankan kalau ibu lansia itu punya puasa. Puasa itu sehat. Saya nggak nyari sendiri Bu.
Merasa kemarin saya pulang dari KKN itu tuh masya Allah ya Bu ya, dimasakin kaki naga sama nasi putih sama mahasiswa saya di desa Ciborai, jauh banget ya Bu ya, di atas bukit gitu ya Bu ya. Nah rasa itu padahal kan keadaannya itu panas, tapi Bu karena kita biasa puasa sunnah senang aja Bu. Karena apa? Kalau kita udah lansia, saya ini namanya pralansia Bu. Usia saya udah 55 tahun. Itu udah pralansia. Yang dikatakan lansia itu udah 60. Boleh tunjuk tangan siapa yang 60? Jangan malu-malu Bu. Itu tangan aja. Jangan sampai 17. Ini 68 Bu. 68. Kalau nenek? 60. 69 lah. Nenek? 95. Tahun 95 yang muda. 90 ya nih. 90. Kalau tahun 95 masih generasi Genji ya. Oh, kalau lahirnya 95 masih generasi Genji. Tapi kalau tahun 90 kalau lah sudah umur 90. Masya Allah umur 90 masih bisa bergerak. Bu, rahasianya banyak ibadah sunnah itu bikin kita sehat. Puasa bikin sehat. Karena kalau kita puasa itu kalau kita ada sel kanker itu Bu dimakan. Ya. Jadi dia sel kanker itu kalau kita banyak puasa dia kelaparan. Dia akhirnya mati. Makanya salah satu terapi obat orang sakit kanker, orang apa itu banyak puasa. Itu sudah diteliti secara medis. Ya, karena dengan banyak puasa itu yang dia makan protein, makan karbohidrat, makan glukosa, tapi karena kita kadang-kadang puasa akhirnya dia Thailand. Kita nanti kan makan tidak berbuka, ya Bu. Itu ya Bu ya. Yang keempat apa Bu? Memperbanyak apa? Tahmid apa Bu? Alhamdulillah. Apa lagi? Istighfar, astagfirullah. Apa lagi? Bertobat Bu. Kita ini banyak salah nggak Bu? Banyak. Ya, kalau orang ulama tuh Bu, masya Allah, saya terus kamu ya. Ada kata dosa itu berbau, pastilah kita ini wow banget. Tapi dosa itu nggak berbau. Ibu misalnya gibah di kita enggak ya? Masa pakai baju ke masjid pakai baju kayak baju pesta, menor banget dadanya. Gimana nggak Bu? Itu udah dosa kan? Nah kalau dosa itu berbau ada bekasnya, nggak taunya Bu kena tompel hitam di pipi. Udah satu tuh tompel. Ibu marahin suami. Masa cuma segini dapat uang dari pagi sampai sore 10.000 dapat apa? Akan dia kerja yang keras. Saya udah kerja keras, pergi lagi. Kalau dapat 100.000, Bu, dosa nggak Bu kalau kita minta suami? Kalau dosa berbau, dosa itu kena bekas, tompel lagi di wajah Bu, mau? Satu hari kalau kita banyak dosa, habis tuh Bu wajah kita kena tompel, ya nggak Bu? Anak Allah nggak dibikin tompel-tompel, ya nggak Bu? Iya. Kamu tompel Bu? Pecah-pecah ya Bu ya. Nah, sama Allah dikasih kita kesempatan istighfar. Dikasih kesempatan kita untuk bertaubat. Makanya apapun yang kita ada pada diri kita syukuri. Makanya tahmid ya enggak? Kerjanya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini masih hidup. Ada orang di alam kubur masih sudah meninggal minta hidup. Minta hidup bukan minta mau baju baru atau seragam baru atau HP baru. Enggak. Minta cuma bisa beramal soleh, bisa bersedekah. Ibu Ali ini beramal soleh. Datang ke sini. Ya setiap Jumat ikut kajian, ikut ya pemberantasan buta huruf Al-Quran, pahalanya kan. Ya Bu. Apa lagi Bu? Apa yang tidak lagi kalau lansia? Ya, jadi kita memperbanyak ya sesuatu yang murah dikerjakan tapi pahalanya banyak, kemudian juga banyak bersalawat. Misalnya Bu, kita sering baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak lagi Bu, subhanallah wa bihamdi. Jadi apa amalan yang ringan di mulut tapi berat di timbangan yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Apa Bu? Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Mana lagi Bu? Subhanallah wa bihamdi
kalimat, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bu, kita jeda sebentar ya. Ada kandungan berasnya hadir. Kita jeda sebentar. Maaf apa Bu? Iya, memperbanyak baca salawat. Tadi sudah baca salawat ya Bu ya. Ada baca salawat. Setiap pagi di hari Jumat perbanyak baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perbanyak sholawat. Kalau kita perbanyak sholawat, terutama di hari Jumat, akan mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 6. Nah, konsisten baca zikir pagi dan zikir petang. Amal surat ya Bu ya. Jadi sebelum Ibu beraktivitas, baca amal surat. Berangkat pagi-pagi misalnya, karena misalnya Ibu ada perjalanan, boleh bacanya sambil di dalam kendaraan, lonceng baca amal surat, atau di kereta boleh baca amal surat. Kalau berangkat pagi-pagi nggak sempat baca ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita lupa baca zikir, continue terus menerus baca zikir pagi dan petang. Lanjut nomor 7. Nah, tetap aktif dalam tolail ilmu. Hari ini nih, setiap Jumat Ibu aktif ya Bu ya, ikut taklim menuntut ilmu. Jadi walaupun nanti kalau bulan Ramadan ada lagi tarhib Ramadan, bulan Ramadan nanti ada lagi apa manfaat Ramadan, misalnya kan ulang-ulang bulan Ramadan ya Bu ya. Atau hari ini kita ulang-ulang lagi bagaimana kita sholat yang khusyuk, bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah yang baik dan lurus dan benar. Teruslah belajar, jangan bosan belajar. Kalau Ibu bosan belajar, Ibu berarti bosan dinasihati. Kita harus dinasihati, karena kita di tempat salah. Nah, ngaku-ngaku gak kita ibadah salah. Karena sayang aja sama kita salah nggak dikasih tempel-tempel, ya enggak? Iya, kalau dikasih tompel-tompel, udah bener tompelan ya begitu semua nih kita. Lalu kita jalan tuh, tompelnya 10, habis dosanya 10. Iya, satu hari kalau 1 tahun, hitam semua Bu. Iya. Tapi Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita diberi kesempatan untuk istighfar, diberi kesempatan kita untuk bertaubat, diberi kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Ya, jangan lupa zikir pagi dan sore hari atau petang hari. Lanjut. Rutin. Oh iya, Masya Allah. Rutin dalam mempelajari Al-Quran. Nah, Ibu kan setiap Jumat kan belajar Bu ya. Setiap Jumat jangan kecil hati, walaupun usia Ibu udah lansia, masih ngajar, masih belajar. Iqra 1, 2 nggak apa-apa. Yang nggak benar itu kalau nggak belajar.
Kalau yang belajar tuh ada ikhtiar, ada keinginan, ada kemauan, ada tekad. Ya nggak mau itu yang salah. Jadi ibu langkah-langkah datang ke sini untuk belajar itu udah baik dan jempol banget. Ya, jadi rutin baca Al-Qur'annya. Jangan baca Al-Qur'annya itu ketika tahlilan aja. Ya, tahlilan. Aku sudah meninggal baru dibaca Al-Quran. Nggak makan bu? Justru kita yang hidup ini baca Al-Quran. Kalau orang sudah meninggal, ya dia nggak bisa mendengar lagi, ya enggak? Kita yang hidup ini yang selalu rutin membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Lanjut. Nah, bu, ya kan ada doanya bu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita minta sama Allah agar zuriat kita tuh, keturunan kita tuh bukan menjadi fitnah, bukan menjadi sasaran kita kalau kita sudah nggak ada, tapi jadi zuriat kita tuh adalah orang-orang yang meneruskan amal-amal soleh kita. Ketika dia meneruskan amal soleh kita kebagian pahalanya. Benar nggak bu? Iya. Misalnya kita mengajarkan Al-Fatihah kadang kita masih kecil, besar dia pakai sholat, besar lagi dia ajarkan anaknya, besar lagi ajarkan cucunya, pahalanya berlipat ganda karena ini yang bermanfaat. Makanya perlu kita zuriat kita bu, ajarkan mereka terhadap Islam. Bu, jangan sampai anak-anak tuh nggak diajarin sholat bu. Masih kecil, kasihan anak-anak masih tidur, bangun nih kalau dia itu belum sholat ya bu ya. Terutama dia kalau udah berumur 7 tahun. Ajarilah anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Kalau 10 tahun nggak sholat baru dipukul. Ya nggak ini bu. Kalau nggak kayak gitu anak-anak nggak akan bisa bu. Kalau udah gede semakin dia bantah, capek ibu nanti. Ibu dilawan. Tapi kalau dari kecil, dari kita biasakan ngajarin sholat. Dari kecil kita sudah biasa arahkan dia untuk ingat Allah. Dari kecil kita sudah arahkan dia itu banyak bersyukur akan karunia Allah dengan ibadah. Insya Allah kejadian soleh. Itu ya bu ya. Doa sama Allah bu. Ya Allah, lindungi anak-anakku ya Allah, jaga anak-anakku ya Allah. Apalagi di hari Jumat banyak berdoa kita pada Allah ya bu ya. Doakan anak-anak kita, anak-anak yang bu saya miris sekarang tuh bu. Ada anak-anak SMA, SMP ya Allah bu. Pas perpisahan bu, Makanya pakai jilbab. Kita dulu ketemu sama laki-laki kita malu banget ya bu ya. Sekarang ya Allah bu, boncengannya begini bu. Boncengannya bukan kita aja suami istri kadang boncengan lagi gitu aman. Ya enggak? Malu lah di tengah-tengah gitu ini di kereta, tempel sini, tempel sana, astagfirullahaladzim. Enggak ada malunya, dicabut rasa malu. Kita mohon sama Allah supaya zuriat kita enggak demikian. Diajarkan sama anak kita bagaimana batasan-batas. Anak-anak sekarang tubuh muda banyak hilang kontrol karena orang tuanya juga nggak tegas, nggak ada batas-batas bergolak. Apalagi kalau anak perempuan tubuh harus ada yang lebih kuat ya. Kita mohon sama Allah ya bu ya, bimbing anak kita ya bu ya. Selanjutnya yang terakhir. Nah, berpesan tadi bu ya, berpesan kepada anak-anak itu kita itu nggak ninggalin harta. Kalau ibu ninggalin harta, mana anak rebutan. Ini rumah di sini buat aku, rumah di sini buat kamu. Dia nggak ingat kita lagi, nggak dia doakan kita lagi. Yang ada dia berebut harta. Yang ada dia bukan doakan, yang ada belum lagi selesai, belum lagi kering kuburan, masih merah. Ahlan asal Ustazah Barkah, belum masih basah kuburan udah bagi-bagi warisan. Tapi kalau ada yang soleha, dia orang tuanya sudah meninggal, ada yang dihibahkan, ada yang diinfakkan buat masjid supaya pahalanya mengalir. Dia bangun rumah Quran supaya pahala buat orang tuanya mengalir. Tapi kalau anak yang toleh-toleh, anak-anak yang tidak dididik secara Islami, ya bahkan apa yang terjadi? Dia kadang berebut harta. Nah kita berlindung kepada Allah. Salam saja ya. Ya Allah, sama kila ya, nanya Ustazah Bakal lagi sakit ya. Semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga Allah kasih kekuatan kesabaran buat Ibu Barkah dalam mendampingi anak-anak kita dalam ujian ya bu ya. Kita menginginkan kita sehat semua, tapi ketika Allah kasih kita sakit, itu ujian bagi kita, diberikan kesabaran, keikhlasan dan
kesembuhan bagi anak ibu kami ya. Dan yang terakhir sekali lagi Bu, anak-anak kita adalah milik Allah. Minta kepada pemiliknya itu Allah. Minta kepada Allah anak-anak kita dituntun ke jalan yang benar. Diarahkan kepada hal yang baik sehingga terhindar dari maksiat, terutama juga terhindar dari dosa kecil maupun dosa besar, zina kecil maupun zina besar. Anak-anak sekarang itu sudah banyak pornografi itu berkembang. Anak-anak udah akses ya teknologi melalui HP dan seterusnya. Anak-anak bebas ya. Allah menjadi kita mohon sama Allah, anak-anak kita dijaga Allah, anak-anak kita dipelihara oleh Allah. Hanya sebagai pelihara, penjaga, pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Tadi kita sudah mulai ya Bu ya dari jam 1:30 ya tadi ya. Alhamdulillah rangkaian demi acara sudah kita laksanakan. Mohon maaf Ustazah Feni nggak bisa hadir, cuma tadi cuma sempat menyerahkan bantuan berasnya. Kita nanti ada pembagian beras, bantu nanti biasa. Kita ada foto bersama dan kita juga nanti ada video ucapan terima kasih. Nanti selanjutnya kita akan sudahi ini. Mudah-mudahan belum sebelum asar ya, sehingga nanti ibu-ibu kalau yang menunggu asar silakan. Ya. Itu saja dari saya, ada salah kira saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ibu semua saya minta maaf dan batin ya Bu ya. Alhamdulillah bika falatakunna mutarin. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.